Di kedalaman laut yang tak pernah dijamah cahaya, ada sesuatu yang lebih tua dari sejarah manusia. Sesuatu yang disebut dalam kitab-kitab suci. Leviathan, raja dari segala makhluk laut. Nafasnya mampu menyalakan api, dan kulitnya lebih keras dari baja. Tapi yang paling menakutkan bukan tubuhnya, melainkan kenyataan bahwa setiap peradaban kuno pernah menyebut namanya. Di bawah reruntuhan kuil kuno, tersembunyi lembaran yang tak pernah boleh dibaca manusia. Debunya berusia ribuan tahun, dan huruf-hurufnya ditulis dengan darah makhluk laut. Di atas meja batu terdapat tulisan yang perlahan menyala. In principio abyssus vocavit abyssum. Pada awal mula samudra memanggil samudra. Dari Babilonia hingga Laut Mati, para penulis suci mencatat satu nama yang sama. Leviathan, raja atas segala makhluk bergigi. Ia yang bersemayam di bawah 7 laut, cahaya api di dalam kegelapan air. Dalam kitab Ayub tertulis, dapatkah engkau menarik keluar Leviathan dengan kail? Dan dalam Talmud, disebut bahwa pada akhir zaman Tuhan sendiri yang akan berperang melawannya. Namun di antara naskah-naskah kuno Mesir dan Sumeria, Leviathan tak selalu digambarkan sebagai musuh. Sebagian menulis bahwa ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Ia tidak mati, tulis seorang juru kitab. Ia hanya tidur di bawah gelombang. Para ilmuwan berusaha menjelaskan keberadaan Leviathan. Mereka menyebutnya simbol kekacauan atau sekadar inspirasi dari predator purba, Mosasaurus, Basilosaurus. Tapi ada teori yang jauh lebih gelap, bahwa Leviathan bukan hewan, melainkan entitas purba, penjaga batas antara dunia manusia dan kekacauan laut. Jika itu benar, maka setiap badai besar yang mengguncang bumi bukan sekadar cuaca, tapi tubuh Leviathan yang bergerak di bawah samudra. Apa mungkin Leviathan akan muncul dan menunjukkan dirinya di kegelapan malam? Tidak ada atau yang tahu pasti. Tapi perlu Anda ketahui apapun bisa terjadi di dunia ini. Tahun 1977, kapal penelitian Soviet Vityaz berlayar di tengah badai Samudra Pasifik. Di malam yang gelap, operator sonar mendeteksi sesuatu. Sebuah sinyal aneh muncul dari kedalaman 2.300 meter. Bentuknya memanjang lebih dari 90 meter. Bukan kapal, bukan paus, dan bukan apapun yang dikenal manusia. Sinyal itu bertahan selama 7 menit penuh. Seluruh kapal bergetar, seolah ada sesuatu raksasa yang lewat di bawah lambung baja mereka. Suara gemuruh dari bawah laut terdengar seperti napas, berat dan dalam. Lalu, tiba-tiba semua sistem mati. Lampu padam, mesin berhenti, gelap total menelan kapal di tengah badai. 11 detik kemudian listrik kembali, tapi sinyal besar itu hilang. Para kru saling berpandangan dalam diam. Sebagian menolak percaya apa yang baru saja terjadi. Namun data rekaman itu disimpan, terkunci dalam arsip militer. Selama puluhan tahun, laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Hanya dikenal dengan satu nama yang masih bergetar di catatan Soviet, Leviathan Signal. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Tapi manusia baru menjelajahi kurang dari 5%-nya. Di bawah 2000 meter, tekanan bisa menghancurkan baja. Dan tak ada cahaya yang pernah sampai ke sana. Dunia itu sunyi, gelap, dan asing bagi kehidupan di atas. Namun setiap kali penyelam dalam menurunkan mikrofon sonar, mereka mendengar sesuatu. Suara rendah, bergema pelan. Cukup kuat untuk membuat dada bergetar. Ilmuwan menamainya The Bloop. Sebuah frekuensi misterius yang muncul entah dari mana. Tapi pola suaranya selalu sama. Berasal dari satu titik di Samudra Hindia. Dan di sanalah, legenda mengatakan, Leviathan dikurung dalam tidurnya yang panjang. Mungkin yang kita sebut suara laut hanyalah napasnya yang masih terdengar dari kedalaman. Tidak ada yang tahu pasti apa yang benar-benar tersembunyi di kedalaman laut. Tapi sejak insiden sonar terakhir di tahun 2019, seluruh sinyal dari titik Samudra Hindia itu tiba-tiba berhenti. Para ilmuwan menyebutnya gangguan sistem. Namun para pelaut punya cerita lain. Mereka bilang, laut di sana bergetar. Tidak seperti gempa,
tapi seperti sesuatu yang bangun. Suara Bloop itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras dan lebih dekat di antara ombak malam. Seolah ada napas besar yang naik ke permukaan. Jika benar makhluk itu masih hidup, mungkin kita bukan penguasa lautan, hanya tamu yang sedang menunggu giliran untuk dilihat balik dari kegelapan.